Ya. Tersampaikan semua. Jadi nanti buat teman-teman mahasiswa, silakan kalau ada pertanyaan ataupun masih ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan langsung, atau nanti kalau memang masih ada yang mengganjal, mungkin bisa konsultasi via online, email gitu ya Pak Beni ya. Nanya ya, Oke, nanti akan oke. ya, Ya, nanti saya nanti share email bisa saya, Pak. share emailnya aja biar nanti Ya. kalau ada pertanyaan-pertanyaan ataupun mungkin konsultasi atau apapun, silakan nanti bisa dengan Pak Beni. Oke, mungkin mempersingkat waktu karena sudah jam 7 lewat 11 sekarang, biar nanti tidak terlalu malam dan materi bisa terselesaikan semua. Saya serahkan waktu sepenuhnya untuk Pak Beni untuk menyampaikan materi lanjutan yang kemarin. Oke. Ya, selamat malam semua. Sebentar saya share filenya dulu. Bentar, saya Eh, setting dulu. oh ya, belum ya. Eh, Oke, sudah. Oke. Bentar Ini ya. nanti selama presentasi apa boleh langsung nanya atau nunggu presentasi selesai dulu, Pak Beni? Eh, Gimana enaknya, Pak? Saya terserah aja sih. Kalau dari saya sih lebih nyaman Pak Beni gimana sih? Apa nanti keganggu nggak kalau misalnya tahu-tahu ditanya gitu atau menunggu selesai dulu? Oh, oke. Mungkin Lebih nyaman eh, lebih enak selesai dulu kali ya. Dan selesai dulu. saya Oke, usahakan. oke, oke. Bentar ya. Ini saya lagi. Sebentar. Ya, silakan. Ya. Oke, ini kayaknya yang saya sharing bukan ininya ya, bukan yang dibuat dalam PowerPoint-nya ya, maksudnya yang belum terdisplay benar ya. Bagaimana? Iya, masih belum itu ya. Full screen maksudnya ya? Iya, belum full screen ya. Belum. Bentar, 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 bentar. Coba saya. Kalau ini belum ya? Eh, Sebentar. Kayaknya Oke, ini. sudah kayaknya ini. Oke, yang ini udah ya. Ya. Oke, ya, oke. Selamat malam semuanya. Saya eh, coba untuk sharing lagi, melanjutkan yang kemarin. Jadi yang kemarin itu kita benar-benar eh, secara basic ya. Jadi secara basic kita mencoba untuk memahami sebenarnya konsep pengukuran, konsep geolistrik itu sendiri. Jadi sebenarnya apa sih yang diukur dari geolistrik tersebut, terus kira-kira eh, dengan cara bagaimana kita bisa mendapatkan eh, data-data resistivity tersebut. Nah, hari ini saya akan coba untuk sharing lebih lanjut. Kemarin kalau nggak salah kita stop di sini ya terakhir ya. Ya, kayaknya di sini ya. Iya. Ya, oke. Jadi kalau kemarin kita udah belajar banyak tentang konsep dasar dari geolistrik, maka sekarang kita akan coba untuk melihat proses pengukuran di lapangan dan juga mungkin nanti saya akan coba lanjut lompat langsung ke IP dan kemudian terakhir ditutup dengan beberapa aplikasinya. Karena biasanya metode ini dilakukan bersamaan gitu. Kenapa? Karena mereka kan saling melengkapi dan juga alat-alatnya yang digunakan sama, cuman nanti kalau resistivity atau geolistrik ini dilakukan di awal, kemudian
Nah, IP belakangan gitu. Sebenarnya begitu saja sih perbedaannya. Recording in progress. Oke. Nah, jika kita anggap ada satu benda homogen seperti ini misalnya satu lapisan tanah dengan nilai tekanan jenisnya 120 ohm meter, maka ketika kita mengalirkan, sebentar ini kelihatan nggak sih ini saya apa? Saya ganti pointer lagi. Oke. Maka ketika kita mengalirkan arus listrik, maka dia akan mengalir dari elektroda A ke B secara langsung seperti ini ya. Maksudnya karena dia homogen, dia akan langsung. Tapi ketika ada batas perbedaan antara tahanan jenis antara dua lapisan yang memiliki tahanan jenis yang berbeda, maka dia akan berubah, patternnya akan berubah. Jadi untuk dengan tahanan jenis yang lebih kecil, dia akan cukup rapat seperti ini, dan kemudian jika tahanan jenisnya lebih besar atau mungkin dia lebih tahanan jenisnya lebih besar, berarti dia akan lebih menahan dari arus listrik tersebut, maka dia akan semakin lebih lebar seperti ini. Demikian sebaliknya, ketika kita mempunyai tahanan jenisnya lebih besar dibandingkan dengan tahanan jenis yang lebih kecil di lapisan kedua, maka pola arusnya, aliran arusnya akan berbeda, dan kemudian dia akan menghasilkan beda potensial berbeda juga. Kemudian dari konsep pengukuran geolistrik tersebut, ternyata ini ada 4 panah di sini ya. Yang 2 pertama ini, yang ujung sama ujung adalah arus, yang tengahnya ini adalah beda potensial. Jadi ketika dialirkan arus listrik seperti ini, untuk yang ini tadi sama seperti di atas sebelumnya, bahwa tahanan jenisnya high dan kemudian low, maka dia akan memiliki pola yang berbeda. Dan itu direkam oleh arus dan juga direkam oleh elektroda dari beda potensial tersebut. Perbedaan satunya lagi, ketika kita mempunyai bentangan yang lebih panjang, yang lebih besar seperti ini, maka dia akan mengalirkan lebih dalam sebenarnya. Tapi tergantung juga dengan kekuatan dari arus listrik yang kita pakai gitu. Nah, teknik pengukuran geolistrik sendiri itu ada macam-macam sebenarnya. Ada yang bisa untuk mapping, jadi bisa kita dapat resistivitasnya secara lateral. Kemudian sounding itu lebih ke vertikal. Kemudian ada profiling ya seperti kita mendapatkan satu penampang ya, penampang lateral resistivitas di sepanjang lintasan yang kita pakai. Kemudian ada juga yang namanya imaging. Imaging ini kita bisa memakai untuk secara 2D ataupun 3D, baik secara lateral ataupun vertikal. Ini sebenarnya sekedar pengetahuan saja. Karena kalau nanti kita bahas ini agak lebih dalam, terlalu dalam malah menurut saya. Jadi mungkin saya batasi sampai di sini saja dulu untuk teknik pengukuran listrik. Untuk konfigurasinya sendiri itu ternyata ada bermacam-macam. Jadi ada yang namanya dipole, kemudian ada yang namanya Wegener, ada yang namanya Schlumberger. Nah, kenapa bisa bermacam-macam? Ini sebenarnya tergantung dari jarak antara dua elektroda beda potensial dan dua elektroda arus. Tergantung kita kebutuhannya seperti apa gitu. Nanti saya akan kasih tahu persamaan dan perbedaannya. Nah, contohnya seperti yang dipole ini, itu jarak antara elektroda dalam satu dipole, misalnya ini kan AB nih. Sorry, ini MN dan ini AB. Nah, itu jarak antara elektroda kita pasang itu antara ini dan ini itu sama. Coba rekan-rekan lihat ya, ini sekitar 50, nah ini juga sekitar 50. Nah, yang elektroda yang arus yang ini dan elektroda yang arus yang ini dan elektroda yang potensial itu diletakkan berdekatan di permukaan tanah. Kemudian dia akan bergerak secara horizontal. Jadi untuk satu baris seperti ini dia memiliki jarak N1 50. Nanti survei selanjutnya yang ini akan dipindahkan lebih jauh.
Jadi N2 100 meter perbedaannya. Kemudian selanjutnya berbeda-beda 150, 200, 250 dan 300. Demikian seterusnya. Nanti kita akan mendapatkan titik-titik seperti ini. Titik-titik ini itu adalah titik-titik hasil pengukuran kita. Nah, pengukuran kita tadi dengan menggunakan rumus yang dipakai, itu kita akan mendapatkan nilai dari tahanan jenis dari batuan. Jadi kan kita dapatkan yang kita ukur adalah beda potensial dan juga arus. Dan ini adalah konstantanya. Kemudian kita, yang ini yang terukur ya. Ini kita akan mendapatkan nilai yang ini hasil perhitungan dari pengukuran beda potensial dan arus yang dipakai. Wener itu sedikit berbeda. Wener itu pertama kali dia pasang seperti ini. Jadi jarak antara elektroda A dan M, M dan N dan B itu sama. Ini adalah arus yang A dan B, dan MN adalah yang potensial. Kemudian sesudah selesai yang pertama ini, dia akan memindahkan jaraknya menjadi, ini dari A, ini dibikin jadi 2A. Sama semua 2A. Kemudian akan dilebarkan lagi jadi 3A, dan seterusnya. Dan kita akan mendapatkan bentangan seperti ini, dan hasil titik-titiknya akan seperti ini. Oke. Kemudian selam bersih. Selam bersih itu elektroda potensialnya itu didekatkan. Ini lebih kecil jaraknya dibanding yang elektroda arus. Jadi arusnya mengalir kan, waktu arusnya mengalir, nanti sesudah selesai pengukuran pertama, yang elektroda arus A dan B itu diperlebar secara simetris. Jadi menjauh dari elektroda M dan N. M dan N ini tidak bergerak sebenarnya, atau bergeraknya itu kecil. Yang bergerak banyak itu adalah yang A dan B. Bergerak saling menjauh. Demikian seterusnya pengulangan pengukuran kemudian akan dilakukan berulang gitu. Jadi ini adalah masalah konfigurasi dari pengukuran di lapangan. Ada untung dan ruginya sebenarnya menggunakan ini. Nah, ini saya coba summary-kan. Nanti mungkin bisa dilihat lagi bersama-sama. Mungkin kalau misalnya rekan-rekan melihat ada sesuatu yang bisa ditambahkan, silakan ditambahkan. Ataupun kalau misalnya ada yang salah, atau mungkin bisa silakan ditanyakan, atau mungkin kalau kurang tahu ya. Tapi tadi seperti yang saya jelaskan, konfigurasi elektrodanya itu berbeda. Itu yang paling utama pertama sekali. Jadi konfigurasi elektronnya berbeda sebenarnya karena tujuan awal dari survei kita berbeda. Jadi misalnya kalau kita untuk mau lihat perubahan resistivity vertikal atau apa tadi namanya, sounding. Nah, itu kita akan mencoba untuk memakai Wener. Wener itu tadi yang seperti saya jelaskan, semua elektrodanya itu digeser bersama-sama gitu. Jadi yang yang kalau di sini kan C1 P1, tapi sebenarnya adalah A, M, N dan B itu digeser bersama-sama. Ini arus, yang V ini adalah beda potensial. Kemudian nanti jarak antara elektrodanya itu diperbesar tadi seperti saya jelaskan. Nah, ini sama-sama diperbesar menjadi 2A, ini kemudian 2A semua, kemudian nanti berubah jadi 3A, 3A semua, dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya tiga ini konfigurasi ini yang paling umum digunakan. Tapi di beberapa aplikasi yang lain, kadang-kadang ada yang berbeda juga, ada yang menggabungkan antara Wener dan Schlumberger. Nah, itu yang dengan tujuan tertentu. Jadi sebenarnya waktu kita melakukan survei geolistrik ini, kita tergantung dengan tujuan kita apa, tergantung juga dengan misalnya kedalaman dari batuan yang kita ingin atau benda yang kita ingin lihat itu seberapa dalam, dan juga atau tujuannya misalnya kita mau lihatnya lebih ke lateral, sebenarnya kayak distribusi air tanah ini seberapa jauh sebenarnya gitu. Nah, itu bisa berbeda-beda dari konfigurasi yang kita mau gunakan. Jadi nanti teman-teman kalau
tertarik misalnya nanti untuk mendalami ini lebih lanjut, nanti mungkin teman-teman bisa melihat gitu. Siapa tahu nanti teman-teman lihat, oh, saya mau cari misalnya sumur. Nah, di daerah ini misalnya sumur air. Di daerah ini misalnya kedalaman airnya yang teman-teman mau cari adalah titik airnya gitu kan, kedalaman air. Nah, itu akan berbeda dengan kalau misalnya teman-teman mau mencari sebenarnya seberapa besar reservoir atau batuan yang ada air tanahnya gitu, seberapa luas. Nah, itu metodenya akan berbeda-beda yang digunakan. Nah, ini sebenarnya konsep resistivity mapping-nya. Ketika kita mengukur seperti ini ada dua benda secara lateral dia berbeda ya. Yang satu tinggi resistivity-nya, yang satunya rendah. Rendah resistivity-nya artinya dia sangat konduktif, artinya dia sangat mengalirkan arus. Ya, dia akan mengalirkan arus dengan sangat cepat gitu. Sementara kalau yang ini dia akan mengalirkan arus dengan lambat. Jadi dia akan lebih resistif sebenarnya kalau yang ini dibanding yang ini. Nah, ini kita akan melihat profilnya akan sangat berbeda antara yang ini dan yang ini. Itu adalah hasil dari pengukuran dari geolistriknya, dari resistivity-nya. Itu yang dari asisten ya? Nah, ini tadi saya coba kasih contoh ya. Ini misalnya contohnya Wenner gitu ya. Tadi ingat ya, kalau Wenner itu adalah pertama kali jaraknya itu adalah sama A. Kemudian sesudah selesai dia akan melebarkan yang elektroda tegangan akan dilebarkan misalnya menjadi 2A. Yang ini juga akan dilebarkan 2A, yang ini juga akan dilebarkan menjadi 2A. Jadi akan dilebarkan berbarengan. Nah, seperti ini. Nah, nanti kalau yang ini tadi, ini agak berbeda. Ini loh, lihat nih. Yang ini S1, kemudian S2, jadi dipindahkan secara bersama-samaan. Yang ini tuh ada yang bisa jawab nggak? Kira-kira kalau dipindahkan bersamaan semuanya seperti ini, kira-kira dia lebih kemana ya? Ke dipol atau ke Schlumberger atau ke Wenner? Jadi tuh yang ini tuh nggak dimasukin. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak? Jadi ada yang bisa jawab? Ya. Pertanyaannya begini. Tadi kan kalau Wenner ini dia pengukuran pertama jarak antar elektrodanya itu A. Ya, maksudnya jaraknya misalnya 5 meter. Kemudian sesudah selesai, kemudian akan dilebarkan. Jadi 2A berarti kan 2 kali 5 berarti 10 meter. Ini akan dilebarkan. Tapi kalau yang ini kira-kira mirip seperti yang mana? Jadi misalnya ini jaraknya 5 meter. Kemudian ini semua satu kaligus dipindahkan ke tempat yang selanjutnya di garis yang sama ya, maksudnya garis lintasan yang sama gitu. Nah, kira-kira ini lebih ke Wenner kah, ke Schlumberger kah, atau ke dipol? Coba dilihat lagi ininya. Ingat ya, tadi Wenner begini, seperti ini. Ada yang bisa jawab? Nah, dipol seperti ini. Atau masih belum mengerti pertanyaannya? Nah, jadi yang tadi itu gimana? Takut aja gitu, takut. Bukannya dilatih ini ya, Nggak apa-apa kalau salah sih. Yang penting kita sama-sama belajar ya. Saya juga mencoba untuk mendalami juga sebenarnya. Gitu. Jadi kita sama-sama belajar lah. Jadi ini kan lihat ya, waktu dari posisi ke sini ternyata jarak antar ini nggak berubah gitu. Nah, padahal tadi seperti saya bilang Wenner itu berubah. Dan saya sudah kasih satu clue-nya ya. Berarti tinggal 2 nih, antara Schlumberger atau dipol.
Nah, yang tadi dimasukin sini yang data angin yang kita dapat itu per hari. Kecepatan yang MPS soalnya yang nol tuh dia itu dibagi sama 0,514. Ada yang bisa membantu? Udah pasti itu. Pokoknya rumus. Lihat, itu udah ini dari kemarin dan rumusnya. Gimana? Ada yang mau jawab lagi? Terus kan kita dapat vice load. Atau udah ada yang jawaban, Pak? Saya kok ya? nggak bisa baca ininya soalnya. Nggak bisa baca di apa di chat. Nah, kan kita masuk Atau belum ada atau belum ngerti pertanyaannya apa? minus 5 kan berarti 395. oke, coba saya ulang pelan-pelan ya. Oke. Jadi kan waktu kita mengukur di lapangan, kanan mungkin saya agak terlalu cepat juga ya. Waktu kita mengukur di lapangan, pajaknya berapa ini kan 0 karena kita kanan nabrak 10. Terus kalau udah masukin ke sini. waktu kita mengukur di lapangan, ini kan jadi pertama kali kita buat bentangan seperti ini. Jadi bentangannya antara itu arus, ya. yang ini arus. Jadi di sini ada mesin yang bisa mengalirkan arus listrik. Jadi dia akan mengalirkan arus listrik ke sini, kemudian listrik akan mengalir ke sini, dan ini akan diukur arusnya dan diukur di sini ya beda potensialnya atau tegangannya gitu. Nah, seperti saya jelaskan tadi, konfigurasinya ternyata berbeda-beda gitu untuk mengukur pengukuran di lapangan. Saya hanya beritahu 3, tapi sebenarnya ada lagi yang lain gitu. Nah, yang saya beritahu tadi adalah dipol, kemudian Wenner, dan terakhir adalah Sambersi. Tadi sebelum slide yang ini, slide yang ini saya coba jelaskan tentang Wenner gitu. Kalau Wenner seperti ini gitu. Jadi Wenner itu waktu selesai pengukuran ini, ya kan, kemudian dia akan berpindah nih. Ya, berpindah. Jadi satu selesai ini, kemudian dia akan berpindah, tapi masih dengan angka yang sama ya, masih dengan angka yang sama, A. Kemudian setelah selesai satu kali pengukuran semuanya, kemudian dia akan melebarkan lagi, jadi menjadi 2A, sama semua 2A. Berarti misalnya ini 5 meter akan menjadi 10 meter. Oke. Nah, sekarang kalau seperti ini, apakah ini Wenner, apakah ini Sambersi, atau apakah ini dipol, atau malah bukan ketiga-tiganya gitu. Kalau kita lihat ya, tadi saya coba jelasin tadi, kalau dia dipol, jadi antara jarak yang ini itu sama 50 ya, ini juga 50. Kemudian ini nanti akan pindah. Ini akan berpindah ke sini. Kemudian dia akan berpindah ke sini. Nanti kalau udah selesai, ini bentangannya dilebarin lagi gitu. Ini jadi 100 meter. Kemudian akan ini menjadi dia pindah lagi 100 meter gitu. Kemudian menjadi 150. Sesudah selesai, ini pindah lagi. Jadi seperti ini contohnya. Jadi dari biru dia akan selesai satu kali pengukuran semua. Kemudian ini semua pindah ke sini, kemudian ini pindah menjadi yang hijau gitu. Jadi nanti kita akan mendapatkan poin-poin hasil pengukuran di titik-titik seperti ini gitu. Nggak udah pasti lebih. Sebenarnya mau ganti sendiri juga nggak apa-apa sih. Oke, nah kalau Wenner ini agak berbeda tadi seperti saya jelaskan. Jadi dia sudah pertama kali dia adalah jaraknya 5 meter. Kemudian setelah selesai semua pengukuran dia akan menjadi 10 meter. Kalau yang tadi kan, yang ini kan tetap nih, dia akan terus-terusan tetap. Ini 50 meter, ini juga akan 50 meter. Yang berbedanya adalah jarak antara ininya yang berbeda. Ya. Kalau Sambersi, ini tuh selalu sama, di tengah-tengahnya selalu sama, yang ini yang melebar ke kiri dan ke kanan. Jadi ini akan melebar menjadi A, kemudian nanti akan menjadi 2A gitu. Yang dan seterusnya. Yang tadi ya. Nah, jadi mungkin saya lanjut aja. Jadi sebenarnya ini adalah konsepnya Wenner. Kalau dia pertama kali kan udah selesai yang ini, satu. Kemudian yang ini akan dia pindah lagi ke sebelahnya gitu. 2 gitu. Dan demikian seterusnya. Kemudian sesudah selesai, dia akan menjadi
ini ditambahkan jadi 2 kali Apa dari bisa A, menghasilkan pacar? kemudian selesai lagi satu lintasan, dia akan berpindah lagi untuk yang apa? Untuk yang jadi 3A gitu. Ini ketinggian observasi tuh yang Nah, itu seperti apa ini. sih? Ini gampangnya lah seperti ini Jadi, gitu. soalnya nyesuaiin Jadi kita dia kan akan berpindah sampai selesai enggak, pengukuran. ini Coba ya kita ulang ya. itu enggak apa dia apa sih? Jadi pertama kali akan seperti ini. Jadi titiknya itu di titik tengahnya seperti ini. Dia akan dapatkan nilai tahanan jenis di titik seperti ini. Oh, harus. Kemudian dia berpindah. Ayo. Jadi Oh, yang itulah, Cak. Malas aku. tadi yang jaraknya masih tetap sama ini. Nggak usah. A. Berarti ini adalah winner ya. Ini Kemudian tuh dia berpindah F lagi. kecepatan angin. Dia akan dapatkan di titik ini. Terus fetch Nilai dari tahanan jenis. itu gimana? Demikian seterusnya sampai selesai satu lintasan. Dan dia akan dapatkan profil Oh, seperti ini. disalin. Jadi fetch utara. Nah, untuk satu lintasan ini, untuk satu garis ini, nilai inilah yang didapatkan tahanan jenis ini. Yang Dari tahanan jenis ini, kita bisa lihat bahwa kok ada satu area di tengah-tengah ini yang memiliki jam 9 tahanan jenis yang berbeda, lebih tinggi ya, gitu. Jadi bisa diinterpretasikan seperti ini. Jadi ada satu body mungkin resistivity yang lebih tinggi, berarti dia kan lebih lebih kurang konduktif dibanding yang sisi kiri dan kanan. Berarti ada suatu benda yang lapisan batuan atau misalnya mungkin sesuatu benda di dalam tanah yang memiliki perbedaan anomali dibanding sisi kiri dan kanannya. Demikian pengukuran dari geolistrik sebenarnya. Oke. Nah, sampai di sini mungkin kira-kira ada pertanyaan atau ada misalnya mungkin rekan-rekan yang pernah bekerja sebelumnya dengan metode ini, ada yang mau di-sharing atau bagaimana? Sebelum saya lanjut ke yang IT. Kalau Gimana? Teman-teman udah ngerti belum atau masih bingung mungkin karena mungkin ini sesuatu yang baru? Oh, barat daya ternyata lanjut. Nah, terus Bisa dilanjut atau berarti kan ada yang mau tanya silakan langsung kita cari di sini yang barat dibuka daya. aja mic-nya. Nah, ini kan patch efektifnya 28,611 dimasukin ke sini. Atau mungkin bagaimana? Apa kira-kira udah paham semua kali ya? Atau saya lanjut aja? Atau bagaimana enaknya rekan-rekan? Mungkin sementara lanjut dulu aja Pak Beni. Oke. Sambil mereka mencerna dulu. Iya. Soalnya memang agak ini, mungkin buat mereka masih agak ini apa asing ini soalnya. Iya, sebenarnya karena metode ini tuh kan tadi kan yang bagian saya adalah geolistrik. Jadi geolistrik ternyata itu geolistrik itu kan yang mengukurnya resistivity. Nah, resistivity itu sendiri pada saat pengukuran seperti saya jelaskan di awal dia memiliki beberapa konfigurasi. Kita itu memang agak lebih lebih gampang kalau memang kita bisa mempraktekkan langsung ya di lapangan gitu. Jadi memang kita bisa tahu ini ya sebenarnya seperti ini. Kalau kita konfigurasinya WNR seperti ini, Stambersi seperti ini, atau misalnya dipol seperti ini gitu. Nah, tapi saya akan mencoba menjelaskannya tadi untuk 15 menit. Semoga paling nggak bisa nangkap aja kira-kira perbedaannya 70% aja dari yang bisa saya jelaskan. Oh, saya udah senang sekali gitu. Oke, saya coba lanjut yang IP dulu. Ini saya stop sharing sebentar. Saya akan sharing yang IP ya. Pokoknya setauku Bentar ya. Kayak dingin deh kayaknya baunya enak banget anjir. Enak banget. Apa aku beli ini ya? Udah kalap ya. Tak.
Lu gimana ini teko-teko ning raiku gitu Ini kayaknya yang di sharing bukan yang dok paling full screen-nya ya. yel Belum muncul Pak Beni. Oh, belum muncul. Belum. Maaf. roar Bentar ya. terjun dulu kak Ya. aku yang kena tinggal kayak gini ya cuy kamu jadi apa atau olahraga kamu nggak pernah bawain olahraga kan ada konsep juga oh ya orang ada ini tiket apa ya ada tiket Oke, yang ini gimana? Ya, sudah muncul. mau aku Oke. Ya udah. Oke, sekarang kita coba lanjut sedikit lah tentang nanti saya mungkin akan lebih banyak menghabiskan waktu di aplikasi karena saya memang orang praktisi ya, jadi lebih banyak mungkin sharing tentang apa yang bisa dilakukan dengan metode ini gitu. Nah, sebenarnya metode IP ini adalah kelanjutan dari pengetahuan orang tentang resistivity. Jadi diawali dengan konsep kelistrikan, kemudian ternyata dari listrik itu mengalir, ternyata ada beberapa benda seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu, ada beberapa benda atau beberapa objek yang ternyata bisa mengalirkan dengan lebih cepat dan ternyata ada benda yang bisa mengalirkan lebih lambat atau misalnya terhambat gitu aliran listriknya gitu. Nah, itu di konsep resistivity. Nah, kemudian ternyata pengetahuan manusia berkembang lagi gitu. Sesudah aliran listrik ini dialirkan dan kemudian suatu waktu di stop, ternyata beberapa benda atau beberapa objek ternyata masih menyimpan tegangan gitu, masih menyimpan masih menyimpan tegangan sisa gitu ya, masih menyimpan tegangan di dalam benda atau objek tersebut, dan kemudian seiring berjalannya waktu dia akan menghilang sedikit demi sedikit dan sampai benar-benar hilang gitu. Ya mungkin ini bisa diibaratkan kali ya, kalau misalnya orang dipancing marah misalnya, ini saya coba berpikir dengan ini. Waktu dia dipancing marah, dia kan pertama kali kan waktu dialirkan terus, dipancing terus marah, akhirnya dialirkan sesuatu yang membuat orang tersebut marah. Kemudian orang yang mengalirkan sesuatu yang memancing kemarahannya diam atau kemudian dia minta maaf gitu. Nah, biasanya orang-orang akan agak susah, orang-orang langsung oke, saya maafkan, langsung tiba-tiba hilang gitu perasaan marahnya gitu. Nah, perasaan marah itu akan hilang berjalan dengan waktu ya. Nah, seperti itulah contohnya di IP ini gitu. Jadi IP ini secara gampangnya sebenarnya adalah dia yang diukur adalah tegangan sisa pada waktu listrik tersebut sudah diberhentikan, dialirkan. Jadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya bahwa konsepnya itu tidak lepas dari resistivitas sebenarnya. Jadi waktu arus dialirkan kemudian ditutup, aliran arusnya diberhentikan, ternyata masih ada tegangan sisa di beberapa jenis batuan, terutama yang mengandung sulfida. Nah, kemudian ini adalah mungkin bagian dari ilmu pengetahuan ya. Kadang-kadang metode tersebut berkembang dengan sangat cepat karena ada triggernya gitu. Triggernya karena misalnya ini ternyata eksplorasi tambang tiba-tiba booming gitu. Booming, orang sibuk mencari mineral-mineral baru gitu ya. Mineral-mineral baru dan juga mungkin mineral-mineral yang bernilai ekonomis. Nah, karena mereka
terutama perusahaan-perusahaan eksplorasi tersebut sangat membutuhkan sesuatu untuk bisa mendeteksi dengan akurat dan cepat, maka metode menjadi berkembang gitu. Nah, metode ini disebut, nah salah satunya adalah IP ini gitu. Itu apa? Itu Nah, seperti biasa memang IP ini nanti pada saya akan jelaskan, IP ini tuh tidak bisa, bukan tidak bisa, dilakukan bersamaan dengan metode geolistrik tadi gitu waktu survei. Kenapa? Karena kan lebih ekonomis sebenarnya dan karena dilakukan bersamaan. Jadi arusnya dia dialirkan dulu dan kemudian yang diukur pertama adalah resistivity. Sesudah arusnya dimatikan, ternyata masih ada tegangan sisa kan yang di dalam batuan tadi atau di dalam objek tersebut. Nah, kemudian metode IP lah yang digunakan. Jadi pertama resistivity, kemudian selanjutnya IP. Jadi bisa dilakukan berbarengan dan ternyata hasilnya bisa saling komplement gitu atau bisa saling melengkapi gitu antara resistivity dan juga IP. Nah, di perminyakan industri yang saya dalamin sekarang itu metode ini IP ini memang jarang dilakukan, tapi di tambang ini cukup dilakukan ya. Jadi geolistrik tapi mesti combine dengan IP gitu karena lebih efektif dan lebih akurat dalam pelaksanaan dan juga dalam interpretasinya. Nah, ini bisa kita misalkan prinsip dasarnya ya. Jadi yang pertama kita lihat seperti inilah, ini dulu yang grafik ini. Nah, ini adalah tegangan, ini adalah waktu. Jadi ketika arus dialirkan, dia ada namanya beda potensial atau tegangan gitu ya, sepanjang ini. Kemudian tombol listriknya dimatikan. Nah, waktu tombol listrik dimatikan, ternyata ada yang namanya over voltage effect. Jadi tegangan itu masih tersimpan di beberapa di beberapa tempat di dalam batuan. Ada bisa di dalam grainnya atau di dalam mineralnya, atau juga di dalam membrannya gitu. Dan kemudian dia akan meluruh secara waktu sesuai dengan waktu dan akan hilang dengan sendirinya. Jadi beda tegangan inilah yang kemudian diukur dan menjadi metode IP gitu. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi misalnya kita alirkan arus listrik gitu. Waktu kita alirkan arus listrik, elektron itu akan bergerak. Berarti dua HSPS. Tapi ketika ada beberapa material, misalnya mineral sulfida gitu, yang seperti pirit atau kalkopirit gitu, atau mineral lempung, maka dia akan memblok, akan ada blok seperti ini, dan kemudian ketika arus ini dimatikan, dia masih menyimpan ternyata tegangan itu di bagian yang dekat sama blok ini, sama grain ini gitu. Nah, ini pada akhirnya akan menghilang gitu, tapi pada saat dimatikan dia nggak akan langsung hilang. Nah, dia akan melurus secara pelan-pelan, kemudian itulah yang akan diukur sebagai IP. Nah, kalau yang tadi kan di dalam mineral konduktif ya, mineral sulfida. Tapi ternyata kalau tidak punya mineral logam, misalnya seperti lempung kan pori-porinya nggak besar ya. Satu nggak besar. Kedua misalnya antara pori itu dia tidak connecting dengan baik gitu. Jadi ada beberapa tempat dia nyempit, ada beberapa tempat dia berhenti gitu. Maksudnya tidak terhubung antara pori yang satu dengan pori yang lain. Jadi waktu kita alirkan arus aliran listrik seperti ini, dia akan mengalami penyumbatan di beberapa tempat. Nah, ini tidak mesti mempunyai logam. Cukup dengan adanya pori-porinya menyempit atau pori-porinya tidak berbeda besar, dia akan di tempat-tempat tertentu dia akan mengalami penumpukan dari tegangan. Jadi waktu listriknya dimatikan, ada beberapa tempat dia akan mengalami penumpukan. Nah, penumpukan inilah yang diukur dan kemudian diinterpretasikan sebagai misalnya sedimennya halus, lempung misalnya, atau apalagi yang lebih halus lagi ya.
ya lempung lah, lempung yang paling halus dan paling porinya walaupun cukup ada, tapi dia nggak connect gitu. Nah kalau yang tadi ini di dalam dibilang ini adalah green karena ada mineralnya. Kalau yang ini karena perbedaan Udah porositasnya, sampai situ. perbedaan Iya loh. uh, Sampai situ. besar dari porinya gitu. Nah, ada lagi dua hal, tapi saya nggak mau bahas terlalu besar, terlalu dalam lah ini. Ada yang namanya time domain, ada yang namanya frekuensi domain. Khusus untuk frekuensi domain ini dia karena menggunakan arus AC, padahal kan sebenarnya yang kita di lapangan itu kita menggunakan arus DC ya, karena sekalian mengukur resistivitas kita menggunakan arus DC karena memang lebih terarah gitu dan dia nggak kalau AC kan dia akan bolak-balik namanya alternating current jadi nggak kurang stabil gitu. Jadi frekuensi domain ini dia sebenarnya lebih banyak di lab gitu. Jadi tidak dilakukan di lapangan yang seperti yang biasa dilakukan di survei-survei yang biasa dilakukan. Nah, yang biasa dilakukan adalah yang seperti ini, yang time domain gitu. Jadi seperti penjelasannya tadi, arusnya disuntikan ke tanah, lalu kemudian dimatikan, kemudian diukur tegangannya pada saat pas pertama kali dimatikan sampai dia selesai gitu, selesai dia menghilang gitu. Nah, itu yang dinamakan charge ability. Jadi charge ability adalah kemampuan batuan menyimpan muatan. Ya. Jadi seberapa mampu batuan itu menyimpan muatan itu dia itulah yang dibilang sebagai IP. Jadi misalnya batu lempung dengan batu pasir, kalau batu pasir kan dia kan pori-porinya kan cukup lebar ya, cukup lebih besar dibanding yang lempung dan cukup terhubung dibanding lempung. Jadi kemampuannya batu pasir kalau dia tidak mempunyai mineral di dalamnya itu akan lebih rendah dibanding kemampuan dari batuan lempung gitu atau clay. Nah, itu yang penting di sini yang harus diingat adalah ini charge ability. Jadi kemampuan batuan menyimpan muatan. Seberapa besar batuan tersebut bisa menyimpan muatan pada saat listriknya sudah dimatikan. Nah, ini adalah perbedaan. Seperti saya bilang tadi, kelebihannya memang time domain IP itu memang lebih luas dipakai karena memang karena sekalian juga dengan penggunaan dengan resistivity dan juga memang karena memang lebih gampang pengukurannya. Bahwa dia tuh hanya mengukur dari charge ability. Sementara ini adalah dia mengukur dari perubahan fasa gitu. Perubahan fasa dari frekuensi yang satu dengan frekuensi yang lain gitu. Jadi memang yang ini jauh lebih banyak digunakan dibanding yang ini. Nah, ini tadi yang seperti saya jelaskan. Jadi perbedaan-perbedaan kalau misalnya kita punya mineral pirit atau chalcocite atau misalnya copper atau tembaga, dia tuh charge ability-nya itu sangat besar gitu. Sangat besar dibanding dari misalnya hematite atau malachite atau magnetite gitu. Atau galena. Jadi dengan perbedaan dari mineral-mineral ini, perbedaan kemampuannya untuk menyimpan dari tegangan tersebut berbeda-beda, kita bisa mendeteksi bahwa kemungkinan di daerah ini kita mempunyai mineral pirit lebih banyak dibanding hematite gitu. Nah, pirit ini sendiri sebenarnya penting karena dia sebenarnya nggak tahu kalau teman-teman pernah lihat ya atau belum sebenarnya. Tapi teman-teman pasti tahu emas ya. Nah, kalau emas itu tuh tambang emas itu tuh orang sebenarnya nyari ini dulu. Padahal ini tuh mirip sebenarnya sama emas, tapi dia tidak berharga gitu. Tapi ini adalah sebagai salah satu penanda bahwa di tempat tersebut ada kemungkinan ada kandungan emas. Jadi sebenarnya cuma penanda emas. Dia sendiri seperti saya pernah pegang dan saya pernah lihat pirit ini.
dia mirip seperti emas, cuman warnanya lebih pucat. Tapi ini nggak ada harganya sebenarnya. Maksudnya nggak ada harga itu, ada mungkin harganya, tapi jauh lebih tidak berharga dibanding emas. Jadi ini adalah cuma penanda. Nah, waktu kita mengukur indus polarization, kita bilang tinggi, jadi sebenarnya yang diukur itu mungkin adalah yang ini, piritnya. Tapi pirit ini karena sebagai penanda adanya emas, maka bisa dipakailah metode IP untuk mendeteksi emas tersebut. Nah, ini kan yang mineral. Kalau ini yang batuan. Batuan ternyata memiliki berbeda-beda juga gitu dari charge ability-nya. Ada yang kalau yang mengandung sulfide itu atau mengandung ini pirit atau copper ini segala macam, dia kan charge ability sangat besar karena memang dia mengandung mineral-mineral ini gitu. Tapi begitu dia tidak mengandung seperti sandstone atau siltstone, dia akan sangat kecil gitu. Shell bahkan sangat lebih kecil lagi shell dibanding sandstone. Jauh kan perbedaannya. Dari ini 50/100 sampai 100, yang ini 2000 sampai 3000. Berarti 40 kali lipat gitu ya perbedaannya gitu. Jadi memang sangat kontras antara kalau kita melihat batuan yang memiliki mineral-mineral sulfide seperti ini dengan batuan yang tidak memiliki atau yang berbeda litologi. Jadi sebenarnya prinsipnya adalah seperti itu. Jadi karena perbedaan material dan perbedaan mineral, maka kita bisa mengukur yang namanya tegangan sisa. Oke. Nah, ini tadi sebenarnya saya coba mengulas ulang ya, karena memang pengukurannya sebenarnya menggunakan alat yang sama gitu. Yang sebelumnya kan memang karena nggak ada gambar yang di geolistrik tadi ya. Nah, tapi yang ini sekarang saya coba ada gambar. Jadi sebenarnya alatnya itu sama gitu. Alatnya sama. Ini ada apa namanya? Yang untuk mengalirkan arus listrik dan juga sekalian dia akan mengukur tegangannya gitu. Yang kayak tajam ini yang elektrodanya. Jadi misalnya ini ada 4 ya. Jadi 2 elektroda untuk arus dan 2 elektroda untuk apa namanya? Apa namanya tadi? Tegangan gitu. Kemudian ini palu ya untuk memukul, kemudian ada kabel untuk membentangkan gitu. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, resistivity itu kita mengukurnya adalah resistansi atau seberapa apa namanya, seberapa gampang batuan tersebut teraliri oleh listrik atau seberapa gampang lah. Sementara kalau IP dia mengukur sesudah aliran listrik hilang seberapa banyak si objek tersebut menyimpan tegangan yang atau beda potensial dari yang sisa tersebut gitu. Nah, ini salah satu contohnya ya. Jadi misalnya si Bapak ini dia memukul itu untuk memasang dari elektroda. Ini satu, nanti dia pasang satu. Ini kan kabel listrik nih. Terus kemudian nanti dipasang lagi di sana gitu. Makin inilah, makin ada jarak-jaraknya seperti tadi beberapa beda konfigurasi gitu ya. Nah, ini adalah orang yang memberitahu yang akan mengalirkan aliran listriknya gitu. Nah, melalui kabel tersebut sampai nanti ke elektroda ini gitu. Jadi pada saat dijalankan yang diukur itu adalah resistivity. Tapi pada saat dimatikan yang diukur adalah tegangan sisanya yang IP gitu. Jadi makanya tadi seperti saya bilang ini mereka saling bisa dilakukan simultan antara geolistrik dan juga dari IP tersebut. Oke. Nah, sesudah kita akuisisi, ternyata kita juga harus lihat lagi gitu. Ini berlaku untuk semua ini ya, semua metode-metode geofisika ya. Jadi memang semua itu butuh yang namanya QC gitu. QC itu kenapa?
Karena kadang-kadang di lapangan itu kan tidak homogen gitu. Nah, satu ya, misalnya tidak homogen. Misalnya nanti tiba-tiba eh, apa ada noise gitu. Noise itu adalah apa gangguan yang kita tidak harapkan sebenarnya. Misalnya waktu kita pasang elektrodanya itu ternyata nggak bisa sedalam yang kita inginkan. Misalnya mungkin karena batunya sangat keras. Atau misalnya mungkin dia terlepas gitu, kita nggak lihat atau terlepas. Atau misalnya pada saat hujan, itu akan berbeda dengan pada saat kemarau hasilnya gitu. Jadi kita harus paham betul pada saat kita ke lapangan, kondisi lapangan kita harus mengerti benar, dan juga kita harus mengerti bahwa kadang-kadang alat tersebut ada salah, atau misalnya juga salah pemasangan, atau misalnya juga ada misalnya kabel yang terputus gitu. Nah itu kita harus QC gitu. Terus kemudian ada juga beberapa data yang waktu kita ukur, jadi misalnya dari 10 kali pengukuran ada satu yang sangat-sangat berbeda dengan yang lain gitu. Nah itu tergantung dari pengalaman kita juga ya. Apakah yang satu ini adalah benar-benar data atau misalnya ini adalah error gitu hasil pengukurannya. Kalau error ya kita bisa buang gitu. Jadi misalnya errornya itu dia berbeda sendiri gitu dengan yang lainnya gitu. Oke, terus kemudian ada juga koreksi geometri. Jadi misalnya lintasannya berbeda gitu. Atau misalnya juga kadang-kadang ada kesalahan dari konversi satuan. Nah, nanti yang kita ukur itu adalah resistivitas semu ya, yang apparent resistivity. Kemudian baru nanti diolah menjadi model resistivitas yang nyata gitu. Kemudian nanti ya bisa dibuat seperti penampang atau bisa 3D atau bisa lintasan vertikal seperti itu. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita masuk ke contoh yang ada, atau ada tanggapan atau ada bagaimana? Kira-kira apa ini sudah sangat jelas? Gimana teman-teman? Lanjut dulu. Lanjut lagi ya. Ya, lanjut dulu. Oke. Nah, ini saya mau bawa ada 2 contoh kasus. Yang satu itu di daratan, yang satu di lautan. Jadi sebenarnya yang ini tuh lebih ke environment, jadi untuk lingkungan gitu. Nanti yang the next itu adalah untuk eksplorasi dari mineral. Untuk yang pertama ini dilakukan di Brazil. Jadi ini saya ngambil dari yang tulisannya Ustra dan Ellis tahun 2018. Kenapa saya ambil ini? Karena ini sebenarnya sangat applicable gitu, bisa diaplikasikan gitu. Nah misalnya ini kan elevasi ya, ketinggian dari permukaan. Ini permukaan. Terus kita bisa taruh tempat pembuangan sampah nih di sini gitu ya. Nah tempat pembuangan sampah gitu di sini. Kemudian di sini tuh ada water table atau apa namanya di Indonesia kan lapisan air pertama lah, aquifer. Nah itu dia ada di kedalaman ini 111 meter lah kira-kira, atau 110 meter lah ya, itu kira-kira gitu. Nah waktu ini dibuat seperti ini gitu, kan kita harus memikirkan dengan benar lokasi sampah itu di mana gitu. Jangan sampai dia ada patahan, misalnya patahan itu misalnya patahan batuan di sini ya. Nah kalau patahan batuan kan sampah itu atau air dari sampah kan bisa masuk mengotori dari aquifer air ini. Padahal air ini dipakai untuk minum, dipakai untuk masak, dipakai untuk banyak hal gitu. Nah kemudian ada lagi banyak lagi syarat-syaratnya. Harus jauh dari dataran banjir. Kemudian ini juga harus lapisan yang melapisi ini itu harus bisa, kalau bisa pori-porinya kecil. Kenapa? Biar nggak gampang aliran air itu merembes kemana-mana. Ini kan sampah.
pada saat hujan, jadi namanya itu lindi. Jadi kalau hujan datang, hujan itu kan mengalirkan air kan, air masuk ke dalam sini, kemudian itu kan air-air sampah sebenarnya. Nah itu akan masuk ke sini gitu, akan mencemari dari apa air tanah tersebut. Padahal kalau udah tercemar, kalau kita minum, kita pakai untuk kegiatan kita sehari-hari kan kita menjadi sakit gitu ya. Nah seperti ini pengukuran yang dilakukan untuk pada yang paling bawahnya, yang paling di bawah vertikal dari si sampah tersebut, ternyata dia sangat tinggi kontaminannya gitu, sangat terkontaminasi. Semakin jauh dia akan semakin mengecil. Nah itu prinsip yang digunakan. Nah ini nama kota di mana, di Ribeirão Preto gitu, saya nggak tahu banyak, di Brasil. Mereka bikin seperti ini nih, ada dua, mereka bikin namanya transparit ya, parit dua begini, north south utara selatan. Kemudian ini adalah kontur kedalaman. Nah mereka coba melihat kira-kira sudah benar belum sih gitu tempatnya di sini gitu, karena ternyata di bawahnya si tempat pembuangan sampah ini kan parit yang diisi oleh sampah. Di bawahnya itu ada dua, ternyata hasil pengukurannya ada dua aquifer. Ada dua lapisan air lapisan tanah yang berisi air. Yang satu 10 meter, yang satu 30 meter dalamnya gitu. Nah, kemudian ternyata mungkin yang orang-orang di sekitar sini mungkin mereka minum kali ya air tersebut, ternyata mencemari gitu. Nah, mereka kemudian dilakukanlah survei untuk mengetahui seberapa banyak atau seberapa jauh sebenarnya lindi ini yang dari hasil air hujan yang kemudian masuk ke tempat sampah tersebut dan menjadi yang mengkontaminasi aliran aquifer tersebut, seberapa jauh dia bisa mengotori dari aquifer tersebut. Nah ternyata bisa dilihat nih, ini kan sampah ya, ini sampah seperti ini. Kemudian tadi dilakukan pengukuran, terus ternyata di sini ada kolofium, ini ada beda lapisan. Kemudian setelah diukur, ternyata untuk yang lintasan yang ini dari LRPC4, ini dia berarti yang C4, berarti yang di sini. Yang lintasan yang untuk pengukuran ini dia mengukur di sini, itu menghasilkan, ini adalah resistivity, ini adalah IP ya. Nah resistivity itu dia ternyata membentuk seperti ini nih. Nah dia ini berarti kan kalau yang ini resistivity-nya lebih rendah, yang merah ya, yang sementara yang biru lebih tinggi. Resistivity lebih rendah kan berarti dia lebih konduktif ya. Lebih konduktif kan berarti dia lebih gampang untuk mengalirkan arus ya, tadi seperti saya bilang. Jadi ternyata si resistivity-nya rendah tadi, yang ini dan yang merah ini, itu ternyata bisa menunjukkan keberadaan parit gitu. Paritnya bisa kelihatan. Tapi batas bawahnya dari parit tersebut dan batas bawahnya yang tercemar dan tidak tercemar itu ternyata nggak terlalu kelihatan gitu. Karena mungkin yang di bawah ini sudah sangat tercemar. Tapi terbantu ternyata dengan IP. Nah, dengan adanya IP, chargeability posisi yang parit pertama dan parit kedua ternyata bisa dideteksi. Yang parit pertama menunjukkan chargeability yang tinggi, itu yang tubuh badan limbahnya. Jadi yang tempat sampahnya itu di sini kelihatan. Sementara chargeability yang rendah itu menjadi menjadi batas bawah dan batas samping dari tubuh dari limbah tersebut. Jadi bisa dibedakan antara limbahnya dan juga batuan yang di bawah dari tempat limbah tersebut. Nah, contoh yang kedua. ini sebenarnya baru ya. Saya juga kemarin coba-coba ini mencari-cari, karena saya berpikir gini, sebagai orang yang berkecimpung di bidang eksplorasi,
kan kalau kita eksplorasi itu adalah mencari sesuatu yang baru. Kalau mencari sesuatu yang baru kan berarti mencoba mencari yang sesuatu yang belum terpikirkan atau mungkin yang orang-orang baru mulai untuk berpikir soal itu. Nah, ini mungkin belum banyak yang berpikir soal tentang ternyata ada di lapisan ini tuh dasar laut, di beberapa tempat di dasar laut yang ada pemekaran seperti ini, yang bisa mengalirkan aliran-aliran hidrotermal seperti ini, itu ternyata bisa menghasilkan yang namanya objek atau misalnya batuan-batuan yang memiliki kandungan sulfida yang tinggi. Nah, kandungan sulfida yang tinggi itu menghasilkan apa? Itu ternyata menghasilkan banyak ya tembaga atau misalnya perak ataupun emas gitu, ataupun besi gitu. Nah, terbentuknya itu kan sebenarnya begini, airnya masuk ke dalam kemudian terpanaskan. Nah, itu kan menjadi hidrotermal. Salah satu, kalau kita mau menambang emas itu salah satu yang kita cari adalah urat-urat hidrotermal seperti ini. Nah, urat-urat hidrotermal seperti ini itu adalah salah satu tempat untuk mencari emas gitu. Nah, ternyata seperti tadi metode geolistrik itu bisa digunakan gitu. Karena ternyata si endapan ini kan seafloor massive sulfide ini ternyata dia sangat produktif kan, dan memiliki resistivitas yang rendah karena kandungan logamnya dibanding dengan batuan sekitarnya. Jadi ini kita bisa deteksi seperti ini gitu. Nah, ini contoh tulisan yang dari Jepang, penelitian dari Jepang. Nah, ini saya belum tahu nih, pernah nggak ada yang mengerjakan di Indonesia seafloor massive sulfide gitu. Tapi ini menurut saya cukup menjanjikan sebenarnya. Terlepas mungkin dari masalah lingkungan ya, tapi untuk masalah eksplorasi ini tuh bisa dijadikan salah satu proyek sebenarnya. Kita bisa coba di Indonesia. Kan Indonesia itu kan cukup aktif sebenarnya, vulkaniknya dan juga aktivitas gunung berapi itu cukup aktif, baik yang kelihatan di permukaan ataupun yang di bawah laut gitu. Jadi ya mungkin kita menyimpan potensial sebenarnya untuk endapan SMS ini, seafloor massive sulfide. Nah, jadi yang dilakukan mereka memakai yang namanya tomografi ya. Jadi pakai kapal, kemudian mereka memetakan strukturnya. Jadi didapatlah penampang seperti ini gitu. Nah, ternyata yang mereka temukan ada dua nih, ternyata ada dua, yang satu yang SMS yang di atas benar-benar berdekatan dengan ini namanya black smoker. Soalnya kelihatan seperti black memang karena keluar asap seperti ini di dalam lautan. Nah, di sisi kiri dan kanannya itu ternyata ada endapan seperti ini yang mengandung sulfida yang tinggi. Nah, tapi ternyata di bawah itu mereka melihat lagi satu lagi lapisan gitu. Ada lagi lapisan dan mempunyai ini namanya cap rock. Jadi cap rock itu adalah batuan yang memiliki porositas ataupun probabilitas yang sangat kecil. Jadi si SMS deposit ini nggak bakal naik ke atas gitu, atau susah naik ke atas. Jadi ternyata dia mempunyai dua lapisan. Nah, begitu kita tahu ini kan berarti kan kita bisa memprediksi kan kira-kira gitu. Oh, di tempat ini kemungkinan dengan metode geofisika yang ada, ini kan belum kita bor ya, ini kan masih memakai metode geofisika dulu. Nanti mungkin mereka akan ngambil sampel, benar nggak ada endapan atau deposit dari seafloor massive sulfide ini di sini dan di sini. Mungkin mereka ngebor di sini. Dan ketika mereka menemukan, mereka akan melakukan survei lagi, seberapa banyak, seberapa tebal ini ke sisi kiri dan sisi kanan ataupun sisi ke sebelah sana dan ke sebelah sini gitu. Jadi untuk mappingnya gitu. Nah, begitu didapat ini kan cuma satu lintasan. Nanti kan mereka akan mapping. Kalau misalnya cukup ekonomis, mereka akan mapping seberapa besar gitu si endapan seafloor massive sulfide ini. Dan ini akan dipakai, metode ini akan dipakai gitu. Oke. Nah, yang terakhir. Jadi saya akan coba sharing yang terakhir ini. Sebenarnya kenapa tadi saya bilang komplimen ya? Ini mungkin sebenarnya sekedar ini aja. Karena kualitatif, bukan kuantitatif. Jadi kita harus bisa bandingin tinggi
misalnya resistivitas tinggi, IP-nya rendah, itu misalnya interpretasi geologinya kemungkinan adalah batuannya lebih keras karena dia sangat konduktif kan, sangat konduktif, Pokoknya tapi kalau dia juga bisa menyimpan, malah menurutku korban dia akan susah untuk menyimpan dari tegangan pada saat listrik dimatikan. Kenapa? Karena mungkin mineralnya tidak punya gitu, mineral logamnya nggak punya. Nah, demikian resistivitasnya rendah, IP-nya rendah, nah itu bisa menjadi lapisan lempung atau air asin gitu. Lempung kenapa? Karena dia kan kemampuan untuk mengalihkan arus listriknya kan kurang, dia sangat konduktif malah gitu. aku Kemampuan untuk kalau mengalihkannya Raffi sangat aja tinggi, dibully sih. jadi dia memiliki Dibully. resistivitas yang rendah. Dia orang cengeng. Tadi sudah saya jelaskan dia charge ability-nya rendah Tapi semenjak masuk dibanding misalnya batuan yang memiliki mineral sulfida. Kenapa? Karena porositasnya tadi seperti saya bilang tidak sambung gitu, tidak menyambung, atau misalnya ada penyempitan dari lubang-lubang porositas tersebut. Demikian selanjutnya gitu ya, resistivitas rendah, IP-nya tinggi, itu adalah zona mineralisasi logam. Nah, seperti yang tadi ini yang tadi resistivitasnya rendah, IP-nya tinggi, itu adalah seperti contohnya yang di Okinawa tadi gitu. Kalau dia resistivitasnya tadi tinggi, berarti dia kemungkinan dia tidak memiliki mineral logam tadi gitu. Ya, karena dia memiliki resistivitas tinggi. Kan kalau logam itu kan lebih gampang untuk mengalirkan gitu. Jadi harusnya dia resistivitasnya harusnya rendah. Gitu. Jadi inilah kemungkinan interpretasi geologi yang bisa dihasilkan kalau kita melakukan pengukuran resistivitas dan IP berbarengan. Jadi kalau sendiri-sendiri kan agak susah ya, tapi dengan digabung maka dia akan menjadi sangat komprehensif gitu, lebih komprehensif dibanding kalau metodenya berdiri sendiri. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sharing. Saya mungkin kalau misalnya tadi saya salah ngomong, ya saya minta maaf ya. Mungkin tadi kadang-kadang saya cukup cepat berbicara, kadang-kadang agak kurang sinkron kali antara yang saya berpikir dengan yang saya omongin. Jadi mungkin kalau misalnya ada tadi kok kayaknya Bapak tadi salah ngomong deh, mungkin bisa silakan ditanyakan lagi gitu. Ada yang ditanyakan lagi nggak? Atau ada yang mau nanya soal yang lain yang mungkin aplikasinya atau misalnya kekurangannya apa gitu. Oke, terima kasih Pak Beni, materinya menarik sekali sebenarnya nih. Silakan teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Boleh. Oh ini Aditya Gani, silakan Adit. Ya. Baik Bapak, sebelumnya suara saya masuk nggak Pak? Ya. Sudah masuk. Ya. Izin bertanya Pak, ini kan membahas mengenai geolistrik tentang IP dan resistivity tadi ya Pak. Kalau semisal kita mahasiswa oceanografi ingin mengukur di satu tempat itu, kita perlu menyewa alatnya atau ikut penelitian dari suatu dosen atau dari univ lain ya Pak? Gitu. Kurang lebih seperti itu Pak. Kayak ingin sekedar tahu cara proses pengukuran gimana, cara pengolahan datanya yang secara real time-nya itu loh Pak, bagaimana? Ya, oke. Ya, terima kasih pertanyaannya. Ya. Saya mungkin kurang begitu paham ya kalau di Undip bagaimana prosedurnya. Cuman ini saya berdasarkan pengalaman saya waktu saya di ITB dulu. Nah, karena ini memang metode geolistrik ini itu menjadi mata kuliah sendiri gitu, itu 2 SKS. Jadi memang universitasnya punya alatnya dan kita mesti praktikum 2 kali ke lapangan. Tapi kalaupun tidak, kalau memang Mas Adityanya memang bersemangat untuk belajar soal ini, bisa ikut dengan misalnya waktu pada saat kerja praktek gitu.
Kenapa ini memungkinkan bisa terjadi? Saya dulu saya kerja praktek itu 3 kali ya. Pertama kali survei seismik, kedua kali itu interpretasi seismik, ketiga kali itu saya survei batu bara. Jadi sengaja saya milih kerja praktek itu banyak memang, karena saya kirim lamaran kerja praktek, misalnya yang pertama itu yang survei seismik, saya ingat banget, itu di Laut Jawa bersama perusahaan GS minyak BP. Omar Kita semetal itu masukin, JJ nanti kita akan di apa namanya di kayak Omar semetal itu JJ lembut lembut lemah gemulai. dan kalau pas proyek saya diberangkatkan untuk ikut survei seismik, tapi sebelumnya saya latihan dulu. Memang jatuh kita gimana, respon kita bagaimana gitu. Itu ada trainingnya dan ada sertifikasinya gitu. Nah, saya bisa mengatakan ini karena pengalaman saya seperti itu. Mungkin saudara Aditya bisa mencoba mencari tahu kira-kira perusahaan yang melakukan geolistrik di daerah Jawa Tengah atau misalnya mungkin di tempat lain ada nggak gitu. Ya bisa aja mengajukan kerja praktek atau ya magang contohnya. Ya itu mungkin bisa sebagai salah satunya. Atau mungkin tadi seperti Mas Aditya sendiri ngomong, kalau pas ada dosennya lagi melakukan survei ya mungkin bisa ikut sebagai observer misalnya, kalau memang tidak bisa ikut dalam proyek tersebut bisa ikut sebagai observer gitu. Saya beberapa kali juga ikut sebagai observer aja, jadi sekedar mengamati, tapi memang kita tidak terlibat langsung dalam dalam proyek tersebut gitu Mas Aditya. Jadi mungkin yang saya sharing adalah berdasarkan pengalaman saya ya gitu. Baik Bapak, makasih untuk informasinya. Ya, sama-sama. Mungkin tambahan Adit, kamu kalau tertarik gitu ya, itu Pak Sugeng kalau nggak salah punya alatnya. Jadi alatnya itu ada di lab geofisika di Departemen Fisika ya, yang di MIPA itu punya. Dan saya nggak tahu, kayaknya di kampus kayaknya pernah sempat beli resistivity karena kan Pak Sugeng sering menggunakannya untuk mencari tanah ya. Nah, jadi silakan nanti lebih lanjut bisa ke Pak Oh ya Sugeng. bagus tuh, bagus. Kalau misalnya memang ada yang ada dosen yang dedikasi untuk itu, oh bagus sekali. Dian juga untuk mencari air tanah kan, untuk ini biasanya informasi ke warga yang memang butuh ini kan kebutuhan air baku juga kan. Oh ya Mas Adit, sekedar tambahan, ini sharing dari saya juga ya, dan saya pasti Pak Aris juga melakukan hal yang sama. Kita sebagai mahasiswa itu harus aktif ya gitu. Kadang malah buat saya itu tebal muka gitu. Tebal muka itu artinya ya kalau ditolak ya nggak apa-apa, toh kita mencoba untuk mencari ilmu pengetahuan gitu ya. Jadi waktu itu saya sebarkan untuk kerja praktek saya ataupun magang saya itu ke banyak orang yang kadang-kadang mungkin orang itu nggak mengenal saya persis gitu, atau mungkin cuma ketemu satu kali tapi saya tebal muka aja gitu ya. Ya kalau nyangkut satu ya syukur gitu ya, kalau nggak nyangkut pun ya yang penting kita udah usaha gitu ya, gitu sih yang kalau bisa masuk aktif mencari tahu. Siap Bapak, terima kasih. Ya sukses ya. Amin. Oke, ada lagi yang mau bertanya atau mungkin bertanya terkait pekerjaannya Pak Beni? Silakan ya Pak Beni ya, karena memang Ya, banyak kegiatannya di eksplorasi migas gitu. Anjay. Kalau memang ini dirasa sudah cukup jelas ya, karena kemarin berdasarkan hasil tugas yang sudah saya terima, dan kemarin Pak Beni juga udah sempat baca beberapa gitu ya, itu sudah meyakinkan gitu ya bahwa kalian memang mengerjakan dengan baik gitu. Tapi ya kembali lagi ya, apakah itu beneran dikerjain sendiri atau ngambil dari temennya atau gimana ya, itu kembali lagi ke tanggung jawab masing-masing tuh. Silakan langsung keluarkan suaranya saja. Oh ini Graciela, silakan Graciela.
Baik Pak, izin bertanya. Untuk metode geofisika geolistrik ini untuk yang resistivitas maupun IP ini kan tergolongnya sudah sangat bagus ya untuk menginterpretasikan bawah permukaan. Nah, apakah metode ini tuh jika ingin mengetahui lapisan bawah permukaan harus di ini sudah bisa untuk mempresentasikan dengan baik itu Pak? Ya, ya, ini pertanyaan yang bagus sekali ya. Kayaknya Mbak Graciela juga baru nanya juga ya. Apa saya salah? Salah ya. Iya, Eh, nanya juga ya. Atau jawab kuis ya, saya lupa kemarin. Oke. Gini, dalam itu kita nggak bisa mengandalkan satu atau dua jenis metode saja. Itu hukumnya seperti itu. Nggak bisa cuma satu atau dua jenis metode. Kita harus berusaha untuk melakukan mungkin bisa dilakukan. Kenapa? Karena semuanya pasti ada nilai errornya. Errornya itu bisa mulai dari pengambilan datanya atau misalnya dari ketidak kesalahan pada saat kalibrasi software atau kesalahan pada saat menginterpretasikan gitu. Jadi memang nggak bisa kita bilang resistivitas dan IP cukup gitu, nggak juga. Jadi yang misalnya yang contoh untuk eksplorasi di Mars misalnya ya, itu kita nggak hanya bisa pakai resistivitas dan IP, tapi juga kita harus si geologis, orang geologi itu harus pergi ke lapangan, ambil contoh batuan yang sudah tersingkap gitu, atau dia akan mengukur itu dia apa. Lalu juga nanti mereka akan mengambil titik-titik pengoboran, misalnya jarak 100 meter atau jarak 50 meter, mereka akan ambil titik-titik pengoboran dan mereka akan lihat dari pengoboran 20 meter misalnya lapisan batuannya yang pada titik nomor 1, titik nomor 2, titik nomor 3 itu mereka akan interpretasikan kemenerusannya. Misalnya batu pasir di titik 1 di kedalaman 10 meter, apakah sama dengan batu pasir di titik 2 di kedalaman 20 meter misalnya gitu. Tapi kan di titik tersebut antara titik pengoboran. Nah, data inilah yang dipakai resistivitas dan IP untuk bisa mengkalibrasi yang lateralnya. Nah, gitu. Jadi nggak bisa data resistivitas atau IP itu berdiri terhadap tadi contohnya juga yang tentang tempat pembuangan sampah. Nah, ternyata kan mereka sudah tahu bahwa lapisan batuannya yang di sisi kiri dan kanan mereka sudah bisa tahu bahwa lapisan batuan itu seperti apa. Nah, yang bisa tahu itu adalah orang memberi. Untuk yang di dalam yang nggak kelihatan, nggak bisa. Komprehensif dari banyak survei yang bisa dilakukan. Gitu, Mbak. Berarti kalau semisal metode eksplorasi yang lain kayak survei seismik itu tetap harus divalidasi dengan data-data lapangan seperti data bor dan lain-lain gitu ya Pak? Ya, jadi kalau di perminyakan kita tuh pertama sekali mengeran namanya gravity sama magnetik. Itu biasanya di awal-awal ya. Jadi dari gravity kita itu pertanyaan adalah tinggian dan cekungan yang mana kira-kira gitu. Nanti baru habis itu masuk seismik. Begitu seismik sudah selesai, mungkin kita akan coba untuk ngambil pemboran, dibor tuh. Dari pemboran itu kita bisa tahu di titik itu benar nggak interpretasi kita secara seismik. Nanti bisa dikalibrasi ulang yang dari data sumur itu kan sudah pasti, sudah tepat itu data litologinya, litologi batuan. Nah, itu bisa kita lihat lagi penerusannya secara yang lain. Itu kita update lagi interpretasi kita gitu.
Dan metode seismik itu banyak macamnya, banyak turunan. Seismik sendiri bisa bermacam-macam, sampai 100 sampai 150 juta dolar gitu untuk satu sumur, satu titik pengeboran. Jadi untuk sampai ke titik itu ya kita harus spend juga waktu dan juga uang untuk metode yang sebelum melakukan pengeboran. Bisa jadi kita sebelum melakukan pengeboran, kita bilang daerah ini sudah punya prospek, apa yang dibor gitu ya, gitu. Jadi memang nggak bisa berdiri sendiri semuanya, Pak. Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Harus saling membantu. Graciela. Sudah Pak, terima kasih banyak nih Pak. Ya. Jadi alami waktu itu memang untuk oceanografi kan kita kalau mau mengukur arus atau memprediksi satu arus itu kan tentunya nggak bisa kita lakukan di semua titik ya, karena tadi faktor biaya tadi ya, semuanya ujung-ujungnya ke faktor biaya gitu. Nah itu bedanya kalau kita mencoba memprediksi bagaimana pola arus, pola gelombang dengan memvalidasi satu area titik yang kita ukur langsung gitu ya. Sementara kalau untuk di geofisik kita terutama di bidang migas ya, kita itu sedang mencoba untuk mencari satu sumber migas yang baru gitu, yang artinya sebelum kita melakukan eksplorasi itu kita harus bisa memperkirakan benar nggak area itu memiliki potensi gitu. Kalau memang punya potensi baru kita bor gitu, jangan sampai kita asal ngebor-ngebor aja gitu, karena biaya ngebor itu tadi seperti yang Pak Beni itu kan paling murah 4 juta dolar ya Pak Beni ya. Ya, tuh, dan segitulah. Ya. Kita segitu ya, itu paling murah gitu 4 juta dolar. Dan bisa jadi juga ketika kita memprediksi metode seismik dan lain-lain, ada potensi, ternyata pas dibor nggak keluar, itu juga sering juga ya Pak Beni ya. Ya, betul. Kita dapat, karena yang namanya interpretasi ya. Silakan Pak. Silakan Pak. Nggak apa-apa, Pak Beni aja. Nggak apa-apa. Jadi saya cuma mau menambah. Memang benar sekali. Kadang-kadang itu kita bisa dapatkan 3 hasil dari 10 kali pengeboran, misalnya 3 yang berhasil dari 10, itu kan berarti tingkat keberhasilan 30%. Itu udah sangat tinggi sebenarnya di eksplorasi. Jadi kebayang ya kalau kita punya 100 juta dolar kita habiskan berarti untuk 10. Jadi eksplorasi migas itu cukup mahal. Jadi challenge di situ ya. Jadi kalau konsekuensinya apa Pak Beni? Kira-kira kalau misalnya seorang interpreter seismik udah bekerja gitu ya, terus ternyata salah nih, nggak ada potensi, padahal bilang ada potensi, itu ada kemungkinan dipecat atau gimana Pak Beni? Atau gajinya dikurangin atau gimana itu? Ya seperti salah satu contohnya ya Direktur Pertamina yang sebelumnya ya, kalau nggak salah itu kan karena itu kesalahan kebijakan. Tapi sebenarnya gini, saya nggak mau bawa ke politik lah. Ke saya yang berdasarkan pengalaman saya itu sebenarnya semua orang yang bekerja di eksplorasi migas itu sudah mengerti ada yang namanya faktor risiko gitu. Jadi kalaupun tidak dapat nggak apa-apa. Yang penting prosedur yang kita lakukan adalah benar, dan kemudian hasil interpretasi kita juga cukup logis. Logis itu artinya bisa diterima dengan konsep-konsep geologi yang ada gitu. Nah itu sepanjang itu bisa diterima, dan kemudian pada saat dibor ternyata nggak sesuai dengan yang kita prediksi sebelumnya, yaitu
bisa saja terjadi gitu. Saya pernah juga. Jadi lapangan itu sudah cukup matang, sudah banyak sumur lah. Kemudian mereka mencoba untuk mencari tahu masih ada sisa nggak gitu. Jadi tim kami diberikan tugas. Kemudian saya mengerjakan. Saya pikir struktur batuan ini belum pernah dicoba gitu. Tapi ternyata struktur ini nyambung dengan struktur yang sudah diproduksi. Saya nggak tahu gitu. Saya nggak dari interpretasi saya pikir terpisah. Kalau terpisah kan berarti dia punya dua akumulasi yang berbeda. Tapi ternyata nyambung. Jadi karena yang sini sudah diproduksi, yang ini udah kosong jadinya gitu. Jadi waktu di bor, di sini sudah habis, jadi cuma tinggal sisa-sisa minyaknya aja yang ada. Jadi menandakan bahwa struktur itu pernah tapi ternyata tidak seperti yang diharapkan. Mungkin kalau di bornya 15 tahun yang lalu, kalau yang belum pernah jadi MC nggak apa-apa, tapi kalau yang udah pernah jadi MC jangan, ya maaf ya, karena ya itu tadi benefitnya buat biar dapat rasa gitu. Kayak kemarin Bastian kan belum jadi MC-nya karena Udah selesai. Belum. Hah? Recording in progress. Iya, Pak. Ada mungkin Firman, atau Zulham, Afif, atau Iqbal mungkin. Zaki, Insya Allah Zaki. tidak ada, Pak. Nggak ada ya, sudah jelas ya. Oke, Pak Beni. Ini teman-teman kayaknya sudah puas dengan materi yang disampaikan Pak Beni hari ini. Terima kasih sekali nih atas materi-materi yang sudah disampaikan di 2 pertemuan ini gitu. Semoga nanti kalau ke Semarang lagi kita bisa mengadakan satu perkuliahan secara offline ya. Nanti topiknya ini topiknya kita sesuaikan dengan request dari mahasiswa. Mungkin ini dipikirkan aja ya teman-teman mahasiswa ya, terutama buat teman-teman BEM FPIK yang di bidang ini ya, di bidang pendidikan ataupun yang terkait ya, untuk kuliah umum atau apapun, silakan nanti bisa komunikasi lewat saya, nanti saya sampaikan ke Pak Beni, karena
rencananya ke Pak Beni ke Semarang lagi, insya Allah di bulan-bulan Bulan 7 apa Pak. Pak Beni? 7 ya? Bulan 7. Ya. Ya, di Kemungkinan bulan akhir 7 akhir bulan bulan Juli saya. Juli ya. Nah, jadi mumpung ada akhir bulan Juli, kalau nggak salah masih libur ya, masih libur Oh, semester, masih libur ya? Oh, masih oke. libur semester. Nanti kalau memang kira-kira mahasiswanya banyak yang di Semarang gitu, nggak apa-apa kita coba adakan secara offline. Iya. Atau nanti di kesempatan lain lagi, kayaknya ntar November atau Desember juga pasti ke Semarang lagi. Iya, betul. Hmm, Iya. gitu. Oke, terima kasih banyak ya Pak Beni Ya, sama-sama. atas Terima kasih juga buat materinya. Ya, teman-temannya. Ya, saya senang sekali bisa sharing. Saya lupa ada PR saya ya, yang kemarin yang apa kuis. Nanti saya ke Pak Aris ya titipnya ya, ya, hadiahnya. aman Pak Beni. Nanti disampaikan kemarin ada 2 atau 3 ya yang dapat ya. Nanti silakan yang kemarin merasa mendapatkan hadiah kuis bisa chat ke saya ya. Nanti untuk saya rekap lagi. Ya, Oke, selamat malam Pak Beni dan selamat ya. malam buat Selamat malam. teman-teman Terima semua. kasih Ya, semuanya. Terima sampai kasih Pak ketemu Aris. Terima lagi. kasih Ya, teman-teman. Ya, selamat malam. ya.